Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1479 sampai tahun 1481. Duduk di aula depan Zhang Jia, Charlie Qin hanya mendominasi dan membocorkan sisi saat ini. Kalimat itu, siapa yang setuju dengannya, siapa yang menentangnya, bahkan lebih mencerahkan. Itu terus bergema di aula depan seluruh Zhang Jiakou. Jelas, Charlie Qin tidak memperhatikan apa yang disebut 8 keluarga di depannya, sama seperti mereka tidak menaruh pedang biru di mata mereka saat itu. Pada saat ini, kelompok pedang biru juga merasakan semburan napas dan darah mendidih setelah mendengarkan kata-kata Charlie Qin. Bagaimanapun, pedang biru hari ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Pedang biru memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjadi penegak hukum kekuatan nyata di seluruh timur. Tentu saja, kata-kata Charlie Qin adalah darah panas untuk pedang biru, tetapi bagi 8 keluarga yang hadir, itu adalah lelucon besar. Kita harus tahu bahwa kepentingan 8 keluarga di selatan sungai yang berakar dalam, dan jaringan mereka bahkan lebih saling terkait. Bahkan keluarga emas di ibu kota kekaisaran tidak pernah berkomentar tentang urusan internal keluarga-keluarga di selatan sungai yang ini, apalagi hal-hal lucu seperti penamaan dan pengkatalogan. Ini sama sekali tidak terpikirkan. Melihat Charlie Qin yang agresif, Yan Cangkong tidak bisa lagi menahan diri untuk tidak menonjol dari kerumunan. Marsekal Qin, saya tidak tahu apakah ucapan Anda hari ini mewakili pedang biru atau keluarga Qin, ibu kota kekaisaran. Kata-kata Yan Cangkong dapat dikatakan sebagai serangan langsung terhadap siksaan batin. Jawaban Charlie Qin terhadap ini adalah senyum dingin, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Tentu saja. Keluarga-keluarga besar di timur telah ada sebelum kemerdekaan mereka, dan setiap keluarga memiliki aturan keberadaannya sendiri. Sekarang, Qin Shaoxuai akan menempatkan kita semua di bawah manajemen pedang biru dengan kata lain. Apa alasannya dan siapa yang memberikan hak? Mendengarkan pertanyaan Yan Cangkong, Li Ziqiong tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Dalam hatinya, dia berkata, anak laki-laki Yan benar-benar seorang sarjana yang masam. Dia benar-benar tidak dapat disembuhkan. Jelas, Yan Cangkong akan melakukan penelitian menyeluruh dan menemukan Charlie Qin sebagai dasar hukum untuk bertindak. Kata-katanya membuat Charlie Qin menangis dan tertawa. Charlie Qin melotot ke Yan Cangkong dan berkata, pedang biru saya adalah lembaga penegakan hukum kekuatan timur yang ditunjuk oleh Perdana Menteri pendiri. Karena ini adalah lembaga penegakan hukum kekuatan, wajar untuk mengatur dan membatasi kekuatan. Kalian semua di sini, termasuk keluarga emas ibu kota kekaisaran, termasuk dalam kekuatan. Secara alami, kalian akan berada di bawah yurisdiksi pedang biru saya. Jika kalian merasa tidak adil atau sulit dipahami, kalian dapat memilih untuk menjadi orang biasa mulai sekarang. Saya tidak akan pernah menghentikan kalian. Anda. Makna Charlie Qin jelas, yaitu, jika Anda tidak ingin menerima yurisdiksi pedang biru, Anda harus meninggalkan seni bela diri Anda dan menjadi orang biasa. Demi dominasi Charlie Qin, semua orang di tempat kejadian telah terbakar. Bagaimanapun, tim penegak hukum pedang biru, yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, tiba-tiba menjadi begitu kuat dan mendominasi, yang sulit diterima oleh semua orang yang hadir. Melihat wajah-wajah yang marah, Charlie Qin merendahkan dan berkata dengan dingin, kalian semua, apakah kalian punya pendapat? Orang besar itu adalah Anda melihat saya melihat Anda, tatapan itu tidak puas, tetapi tidak ada yang mau memimpin untuk melawan Charlie Qin. Pada akhirnya, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Li Ziqiong. Bagaimanapun, keluarga Li Dihuyang adalah yang pertama dari 8 keluarga di selatan sungai Yangtze. Li Ziqiong harus berdiri saat ini untuk melindungi kepentingan semua orang, termasuk kepentingannya sendiri. Tetapi saat ini, Li Ziqiong acuh tak acuh terhadap dirinya sendiri. Dia melihat hidung dan hatinya dan berdiri tak bergerak di tempat. Pada saat itu, Charlie Qin membuka mulutnya lagi dan berkata sambil tersenyum, karena semua orang tidak memiliki pendapat, itu yang terbaik. Setelah upacara suksesi Zhang Jia selesai, semua orang akan pergi ke orang yang bertanggung jawab atas pedang biru untuk mendaftarkan keluarga, anggota keluarga, dan jumlah penjaga keluarga satu persatu, untuk memeriksa jumlah pedang biru di masa mendatang. Pada saat ini, Charlie Qin adalah postur yang memerintah, dan penampilan yang memerintah sangat mendominasi. Orang-orang dari 8 keluarga ini awalnya ada di sini untuk membantu Zhang Xianzong. Mereka semua berencana untuk bertarung melawan pedang biru. Selain itu, Charlie Qin agresif saat ini, dan beberapa orang di kerumunan segera berdiri. Aku juga mencatat namaku di buku untuk penyelidikan di masa mendatang. Kurasa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang manusia. Aku datang untuk menyaksikan upacara di Zhang Jia hari ini, bukan untuk bekerja sama dengan pedang biru milikmu. Setelah itu, lelaki tua itu menundukkan tangannya kepada Li Ziqiong dan Zhang Xianzong dan berkata, Tuan Li, Tuan Zhang, kalian berdua adalah kepala dari 8 keluarga, dan yang lainnya adalah tuan dari keluarga ini.
Sekarang pedang biru begitu ganas, tetapi mereka diam saja. Apa alasannya? Jika kau benar-benar takut pada anak-anak seperti pedang biru, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi kau bisa memainkan drama itu sendiri. Maaf, aku tidak akan menemanimu. Setelah itu, lelaki tua itu melambaikan tangannya dan berkata, Shen Wei, ayo pergi. Jelas, lelaki tua itu juga orang yang bisa melihat situasi dengan jelas. Dia tahu bahwa pedang biru itu sudah dipersiapkan untuk saat ini. Selain itu, Zhang Xianzong dan Li Ziqiong tidak mengatakan apa-apa. Jika dia tinggal di sini lagi, cepat atau lambat akan sangat buruk. Jadi dia melepaskan tembakan, dan kemudian dia siap untuk menyelinap pergi, dan kemudian dia akan memiliki rencana jangka panjang. Tetapi lelaki tua itu jelas meremehkan tekad tindakan pedang biru dan hati pembunuh Charlie Qin. Hehe, Shen Wei, kamu seharusnya menjadi Wuji dari keluarga Jin Yang Wu. Wuji, aku katakan padamu, karena kamu sudah naik gunung hari ini, sama sekali tidak ada alasan bagimu untuk mundur. Aku khawatir sudah agak terlambat untuk pergi sekarang. Mendengar kata-kata Charlie Qin, Wuji segera berkata dengan marah, mengapa, anak Charlie Qin, kamu tidak berani menyentuhku? Aku dapat memberitahu kamu bahwa aku dan Leonard Ye dari keluarga Ye adalah mertua. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, keluarga Ye. Awalnya, Wuji juga ingin mengancam Charlie Qin. Bagaimanapun, nama keluarga Ye sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Namun, yang tidak pernah dibayangkan Wuji adalah bahwa Charlie Qin saat ini sedang memegang pedang Sang Fang milik Kevin Ye, apalagi orang asing yang berdiri di depannya. Bahkan jika itu adalah garis keturunan keluarga Ye, Charlie Qin tidak bisa melepaskannya. Jadi sebelum Wuji selesai berbicara, Charlie Qin terpaksa menyela, berteriak dan berkata, lakukan. Itu hanya teriakan, dan kemudian sebilah pedang melesat melintasi seluruh aula. Yang Jun bergerak. Namun, saat itu, Yang Jun tidak meninggalkan posisinya setengah langkah, hanya bergerak mencabut pedangnya, dan kemudian aula-aula depan melesat dengan 12 pedang pada saat yang sama. Tidak peduli Wuji atau Shen Wei-nya terbunuh dalam sekejap, tidak meninggalkan kata-kata terakhir. Puf, puf, puf. Mendengarkan suara mayat jatuh, saat ini, aula depan Zhang Jia adalah orang yang panik. Lihat aku melihatmu, dan aku tidak tahu siapa yang akan jatuh berikutnya. Bab 1480. Tekad Charlie Qin untuk memberi contoh kepada orang lain memang sangat tegas, yang langsung mengejutkan semua orang yang hadir, terutama cara Yang Jun yang luar biasa dan ilmu pedang yang dahsyat, yang membuat semua orang di tempat kejadian merasa takut. Namun, Li Ziqiong di sini tidak hanya terkejut dengan kultivasi Yang Jun yang mengerikan, tetapi juga takut pada pedang Yang Jun. Itu adalah pedang yang kuat dari dunia bawah. Kita harus tahu bahwa orang-orang dari 8 keluarga bukanlah orang biasa. Bahkan jika mereka belum melihat alat-alat ajaib itu, mereka telah mendengarnya. Terutama Li Ziqiong, kepala keluarga Li Di Huyang, yang merupakan kepala dari 8 keluarga, memiliki wawasan yang unik. Alat-alat ajaib, mereka memiliki alat-alat ajaib di tangan mereka. Li Ziqiong menggumamkan sepatah kata dengan suara rendah, tetapi kalimat inilah yang membuat seluruh aula depan Zhang Jia terbakar. Sepasang mata yang ketakutan menatap Charlie Qin dan semua orang dari pedang biru. 8 keluarga ini tiba-tiba menyadari bahwa upacara Zhang Jia mungkin adalah sebuah lubang, tiangkeng untuk mengubur 8 keluarga mereka. Wuji sudah mati, dan para Shen Wei dari keluarga Wujia semuanya sudah mati. Metode membunuh orang-orang di 8 keluarga ini tampaknya tidak memiliki sifat manusia. Di sini semua orang melihat tubuh Wuji, itu adalah semacam kesedihan kelinci yang mati. Sebaliknya, Charlie Qin, seperti biasa saat ini, berdiri di depan umum seperti biasa. Wajah karakter Cina itu masih tersenyum dan berkata, "Tuan-tuan, apakah Anda memiliki keberatan sekarang?" Jelas, kalimat Charlie Qin ini seperti jimat, berkeliaran di telinga semua orang, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Menatap matanya, Yan Changkong saat ini dapat dikatakan marah. Sejak Yan Changkong mengambil alih keluarga Yan, dia tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu. Meskipun Yan Changkong sangat takut dengan kematian Wuji, itu tidak berarti bahwa Yan Changkong dapat bertindak seperti Li Ziqiong dan bertindak seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Menggertakkan gigi, Yan Changkong sekali lagi berdiri dari kerumunan. Namun sebelum Yan Changkong membuka mulutnya, Charlie Qin mencibir dan berkata, "Tuan Yan, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan?" Yan Changkong melangkah maju beberapa langkah dan menghadapi Charlie Qin tanpa permusuhan. "Charlie Qin, keluarga Oriental kami memiliki sistemnya sendiri. Mereka tidak dapat menerima yurisdiksi pedang biru Anda. Jika Anda membunuh kami semua hari ini, bagaimana? Beranikah Anda menantang ibu kota kekaisaran dan keluarga emas?" Saya pikir pedang biru Anda hanyalah sekelompok orang yang menindas yang lembut dan takut pada yang keras dan menipu dunia. Itu hanya satu generasi. Jelas, Yan Changkong sedang terburu-buru saat ini, tetapi kata-katanya terlalu konfusianis dan marah, yang tidak berguna bagi perkembangan situasi. Lancang.
Mendengar kata-kata Yan Changkong yang tidak baik, Lang Ya, yang berdiri di samping Charlie Qin, berteriak dengan marah dan mengepalkan erat sepasang tangan besi, yang tampaknya bersiap untuk melawan Yan Changkong. Namun tindakan Lang Ya dihentikan oleh Charlie Qin. Charlie Qin mencibir dan berkata, "Gigi serigala, tunggu sebentar. Karena tuan keluarga Yan ingin kita meyakinkan orang lain dengan alasan, mari kita berunding dengannya." Setelah itu, Charlie Qin mengambil langkah dan datang ke Yan Changkong. Kepala keluarga Yan berkata bahwa pedang biruku menindas yang lemah dan takut pada yang keras, dan menipu dunia untuk mencuri ketenaran. Apakah kepala keluarga Yan pernah memikirkannya? Apakah kalian yang disebut 8 keluarga besar menindas yang lemah dan takut pada yang keras dan menipu dunia untuk mencuri nama? Saat ini, kepala keluarga Yan hanya 50 langkah menertawakan 100 langkah. Kebenaranmu tidak dapat dipertahankan. Kamu tidak masuk akal. 8 keluargaku selalu bertindak dengan cara yang terbuka dan jujur. Kapan dan kapan mereka menipu dunia? Oh, benarkah? Charlie Qin melihat Yan Long memiliki aura mereka sendiri, segera meremehkan untuk tertawa. Kemudian, Charlie Qin mengulurkan tangannya dan berkata, "Jin Lei, ambil barang-barang di sini." Dengan senyum tipis, Fang Jin Lei dengan cepat mengeluarkan pamflet dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Charlie Qin. Charlie Qin membuka buku itu dengan santai dan berkata, "Yan Changkong, pemilik keluarga Yan, pernah merampok grup A-nya Huainan di XXX dan memaksa Chen A-nya, ketua grup A-nya, hingga tewas. Di XXX, dia bersekongkol dengan pengawal naga dan harimau keluarga Yan untuk membunuh keluarga Hong di Huainan, yang menyebabkan kehancuran keluarga Hong. Ini. Mendengarkan bacaan Charlie Qin, Yan Changkong menjadi gelisah. Ada sedikit kelembutan di sekujur tubuhnya. Dia segera berkata, "Ini semua tuduhan palsu. Kamu mengarangnya dan mengarangnya." Charlie Qin mengabaikan Yan Changkong dan melanjutkan, "Kepala keluarga Yan, jangan khawatir. Masih ada yang lain di bawah." Yan Yun, putra tertua Yan Changkong, merayu Zhang Ting, seorang mahasiswi di XXX, dan kemudian membunuhnya dengan kejam. Di XXX, dia membunuh pangeran dari keluarga Zheng di Huainan. Dikatakan bahwa dia hanya untuk sepotong batu giok. Tidak ada, kamu memfitnah. Menghadapi tipu daya Yan Changkong, Charlie Qin berkata dengan dingin, "Fitnah. Itu tidak benar, Tuan Yan." Setelah itu, Charlie Qin menghadapi semua manusia, "Sejujurnya, apa yang ada di tanganku adalah berkas rahasia pedang biru. Ada catatan yang jelas tentang kejahatan yang dilakukan oleh keluarga besar di negara ini. Dan jika Anda meragukan keaslian berkas rahasia ini, saya dapat segera menemukan sertifikat kasus yang relevan untuk diperiksa silang." Setelah itu, mata Charlie Qin menatap Yan Changkong lagi, "Tuan Yan, Anda harus tahu bahwa pedang biru saya dikenal sebagai tim penegak hukum kekuatan timur. Karena Anda adalah tuan keluarga Anda, hanya sedikit dari keluarga Yan Anda yang bersih. Bahkan jika saya membunuh Anda di tempat, itu wajar. Setelah itu, tidak ada yang akan bertanggung jawab atas pembunuhan saya. Bagaimana, Tuan Yan, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Apakah Anda ingin mengatakannya?" Saat ini, Yan Changkong telah tinggal. Dia tidak pernah berpikir bahwa Charlie Qin telah membuat persiapan yang begitu komprehensif untuk hari ini. Tentu saja, apalagi Yan Changkong, bahkan jika semua orang yang hadir tidak berpikir bahwa Charlie Qin, balai kota pemuda itu, begitu dalam. Jika itu telah diletakkan di masa lalu, apa yang disebut berkas rahasia di tangan Charlie Qin hanyalah selembar kertas bekas. Bagaimanapun, organisasi resmi Pedang Biru tidak dapat berada di atas panggung, apalagi penegakan hukum. Bahkan jika itu adalah perlindungan diri, itu akan menjadi masalah. Tetapi Pedang Biru hari ini tidak sama. Pedang Biru saat ini, Charlie Qin saat ini memang memiliki kekuatan keadilan dan penegakan hukum. Berdasarkan kasus-kasus yang tercatat dalam berkas rahasia ini, masuk akal bagi Charlie Qin untuk menempatkan 8 keluarga dalam satu pot. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, termasuk klan emas di ibu kota. Saat ini, Charlie Qin telah sepenuhnya menempati inisiatif di lapangan. Satu persatu, 8 keluarga saling memandang lagi, takut untuk berbicara. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang. "Generasi muda itu tangguh, apakah generasi selanjutnya benar-benar harus ditakuti? Ini adalah pembuka mata saya hari ini. Saya mengaguminya." Begitu suara tua ini keluar, semua mata langsung tertarik padanya. Bagaimanapun, karakter yang berani berbicara pada saat seperti itu semua ingin melihat seperti apa wajahnya. Bab 1481. Saat ini, Charlie Qin dapat dikatakan telah menguasai inisiatif situasi secara keseluruhan. "Apakah Anda ingin memulai atau berargumen?" Charlie Qin selalu diterima. Bagaimanapun, setelah sekian lama bekerja di Jiangnan, Charlie Qin sedang menunggu hari ini. Saat ini, Biro Jiangnan ini sangat penting bagi Charlie Qin dan seluruh Pedang Biru. Karena selama selatan sungai yang ditekuk, Charlie Qin utara berikutnya tidak akan menjadi masalah.
Pada saat itu, tidak ada seorang pun di keluarga besar di timur yang dapat menghentikan Charlie Qin. Bahkan keluarga emas ibu kota kekaisaran harus mematuhi hukum pedang biru. Keyakinan untuk menghilangkan kekuatan klan untuk mencapai keharmonisan besar di dunia semakin dekat. Namun, 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze tidak menganggur. Bagaimanapun, mereka telah tinggal di selatan Sungai Yangtze selama bertahun-tahun. Mereka adalah kaisar lokal di selatan Sungai Yangtze. Namun, tindakan Charlie Qin hari ini benar-benar untuk menjatuhkan mereka dan merampas semua hak istimewa mereka di selatan Sungai Yangtze. Tidak peduli siapapun itu tidak akan bahagia. Namun, keluarga Huang hari ini, Huang Yuming, telah terluka, dan Wu Ji dari keluarga Wu telah terbunuh. Konfusianisme Yan Cangkong terlalu berat untuk digunakan. Zhang Xianzong dan Li Ziqiong, belum lagi, telah lama dikalahkan. Jadi hanya ada satu keluarga yang tersisa dari 8 keluarga yang belum berbicara. Keluarga ini bukan orang lain. Itu adalah keluarga Sui. Keluarga Sui menempati urutan ketiga di antara 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, dan kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Terutama lelaki tua dari keluarga Sui, kultivasinya adalah satu-satunya di antara 8 keluarga. Bahkan tetua keluarga Li tidak berani merampoknya. Di sini, pada saat semua orang berdesir dan tidak tahu harus berbuat apa, lelaki tua dari keluarga Sui tiba-tiba membuka mulutnya. Kata-katanya berbahaya dan berbahaya, seolah-olah dia sedang mengejek Charlie Qin. Dan semua orang dari Pedang Biru memperhatikan lelaki tua dari keluarga Sui untuk pertama kalinya. Melihat penampilan lelaki tua itu, dia tidak tua, tetapi tubuhnya sedang. Dia memiliki wajah biasa dan tidak dapat melihat sesuatu yang aneh. Tetapi Charlie Qin dapat melihat bahwa kultivasi orang ini tidak dapat diprediksi, dan saya khawatir dia harus berada di atas dirinya sendiri. Dia benar-benar sosok yang sulit dihadapi. Menyipitkan matanya dan menatap lelaki tua itu seperti ini, Charlie Qin berkata, "Orang tua, kamu seharusnya menjadi tetua keluarga Sui." Tampaknya mulut lelaki tua itu saat ini tampaknya memiliki pendapat tentang latihan suaiku. Lelaki tua dari keluarga Sui itu mencibir dan berkata, "Anak keluarga Qin, aku tidak memiliki pendapat apapun tentangmu, tetapi pada kalian semua Pedang Biru." Setelah jeda, lelaki tua dari keluarga Sui melanjutkan, "Meskipun Pedang Biru Anda didirikan oleh Zafu, Anda selalu mengandalkan napas keluarga emas dari ibu kota kekaisaran untuk bertahan hidup. Terus terang, Pedang Biru awalnya adalah seekor anjing yang dipelihara oleh Panglima Perang Timur. Saya tidak menyangka. Saya tidak menyangka bahwa anjing itu, yang telah menjilat dan memohon belas kasihan, telah tumbuh menjadi serigala dan menyerang tuannya secara bergantian. Bukankah Sao Sui Qin konyol?" Kata-kata lelaki tua dari keluarga Sui dapat digambarkan sebagai ganas dan ganas, yang juga menyebutkan rasa sakit Charlie Qin. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua dari keluarga Sui mengatakan yang sebenarnya. Pedang Biru pada tahun-tahun itu memang mengandalkan napas keluarga emas untuk bertahan hidup. Selain itu, sebelum Charlie Qin mengambil alih Pedang Biru, seluruh Pedang Biru hanyalah alat untuk melindungi hak istimewa keluarga Panglima Perang Timur. Di mana pemandangan hari ini? Tetapi kebenaran selalu begitu keras, begitu sulit untuk diterima. Tanpa menunggu Charlie Qin berbicara, Fang Jinlei di sisi gunung menjadi marah dan berteriak, "Orang tua, berani memfitnah Pedang Biru, kamu lancang." Setelah itu, Fang Jinlei mengabaikannya dan melompat langsung ke seberang kerumunan. Dengan tinjunya, dia membombardir lelaki tua dari keluarga Sui. Hari ini, meskipun kultivasi Fang Jinlei masih yang terendah di Pedang Biru, dia sudah menjadi sosok alam bawaan. Kekuatan tinju ini tidak dapat dilawan oleh kucing dan anjing manapun. Melihat lelaki tua dari keluarga Sui, dia hanya tersenyum dingin pada Fang Jinlei. Tangannya berubah menjadi telapak tangan. Awalnya, dia bergoyang di depan Fang Jinlei. Kemudian, telapak tangannya menjadi ganas, dan langsung menepuk dada Fang Jinlei. Terjadi ledakan besar. Tinju Fang Jinlei sama sekali tidak menyentuh lelaki tua itu, tetapi dia dipukul oleh lelaki tua itu dan terlempar keluar. Jinlei. Jinlei. Yang Jun dan Lang Ya hampir berseru pada saat yang sama. Dan Yang Jun Lang Ya juga merasakan kepanikan Li Ziqiong dan Zhang Xianzong. Bagaimanapun, orang-orang besar semuanya adalah ahli bela diri. Mereka juga dapat melihat cara orang tua dari keluarga Sui. Saat itu, orang tua dari keluarga Sui mencoba yang terbaik untuk membunuh Fang Jinlei tanpa ragu-ragu. Melihat pemandangan ini, Li Ziqiong berkeringat dingin dan berkata pada dirinya sendiri, orang tua dari keluarga Sui akan menjadi gila. Apakah ini akan mencabik wajahnya dengan pedang biru? Namun, orang tua dari keluarga Sui sekarang memiliki senyum masam di wajahnya dan menatap Fang Jinlei yang terbang mundur. Dia meremehkan untuk berkata, "Saya tidak bisa menahan diri, tetapi saya hanya bayi kecil di awal dinasti Yuan, aku berani menunjukkan kemampuanku di depanku." Itu konyol dan menggelikan. Namun, tepat setelah suara lelaki tua dari keluarga Sui itu jatuh, jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Karena saat ini, meskipun Fang Jinlei ditampar dengan sekuat tenaga, dia tampaknya tidak mengalami trauma apapun.
Dia bahkan tidak memuntahkan darah, apalagi mengorbankan nyawanya di sini. 10 pukulan sukses keluarga Sui hanya membuat Fang Jinlei terbang terbalik. Saat ini, Fang Jinlei berdiri kokoh di tanah dengan mutiara terbalik di udara. Sambil menggertakkan giginya, Fang Jinlei menatap lelaki tua dari keluarga Sui dengan ganas saat ini, berharap itu sama saja dengan menguliti dan menjepit lelaki tua itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa baik-baik saja? Saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui tidak dapat memahami bagaimana seorang sosok kecil di awal dinasti Yuan dapat dengan mudah menghalangi telapak tangannya. Saya khawatir lelaki tua dari keluarga Sui tidak dapat mengingat bahwa Fang Jinlei saat ini memiliki senjata ajaib untuk melindungi tubuhnya. Set baju sirah ulat sutra emas yang diberikan Kevin Ye kepada Fang Jinlei tidak dapat dipatahkan oleh siapapun. Saat ragu-ragu, tatapan Charlie Qin kembali tertuju pada lelaki tua itu. Pak tua, kamu benar-benar tidak berperasaan. Sepertinya kamu ingin bertarung sampai akhir hari ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak bersikap baik. Suaranya berhenti, Charlie Qin melambaikan tangannya, dan berkata, Gigi Serigala, anak muda, kalian berdua maju bersama, kalahkan gerombolan orang dari keluarga Sui ini, berani melawan, bunuh saja. Ya, ketua. Tidak ada yang mengira gaya Charlie Qin akan begitu agresif. Jika ada yang tidak setuju, dia harus memulai. Pada saat ini, lelaki tua dari keluarga Sui itu tidak takut dan berkata, ayo, anak muda Qin. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat bergabung dengan kami. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu generasi muda, di mana letak kesenjangan antara Renyuan dan Di Yuan. Setelah berkata demikian, mata lelaki tua dari keluarga Sui itu tiba-tiba berbinar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang kuat, yang membuat seluruh aula Zangjia mulai bergetar.